Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok yang berdirikan atas saya Johan Muhammad Afisena dengan NIM 241524013, lalu dengan rekan saya. Wahidul Lestari dengan NIM akhir 029. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas besar untuk matematika diskrit lanjut yang diampu oleh Patrisna Gelar. Di sini kami membahas topik yaitu tentang pembuktian FOL terhadap dampak pengesahan revisi RUU KUHP 2024. Untuk analisa isu yang akan kami angkat yaitu tentang pasal-pasal yang direvisi di dalam RUU KUHP 2024 ini. Di sini ada yang terdapat yaitu penyadapan tanpa izin hakim pada pasal 124, lalu ada beberapa pasal juga seperti perdamaian prematur, di mana damai sebelum ada tindak pidana dan subjek sudah ada pelaku dan korban. Maka pasal 74A ini dapat memberikan dampak yaitu perdamaian prematur. Lalu selanjutnya juga di sini ada pasal 7 dan 8 di mana Polri dapat memberi atau memiliki superpower di mana Polri dapat melakukan penyidikan dan penuntutan tanpa pemisahan kewenangan terhadap Polri. Daftar predikat akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke saya. Di sini FOL-nya itu pertama-tama kita akan menjelaskan terkait daftar predikat. Ada beberapa predikat, misal ada tersangka, ada korban, penyandang disabilitas, dan juga lain-lain gitu. Lanjut. Kemudian terdapat pula daftar rules. Mungkin saya beri satu contoh saja gitu ya. Di sini kita membuat 9 rules, namun saya akan mengambil satu saja. Di sini misalnya yang proses tidak adil itu pasal 90, yaitu penangkapan tanpa izin hakim dan terdapat pula tersangka, maka dia rulesnya adalah prosesnya itu tidak adil gitu. Lanjut. Kemudian terdapat rantai 3 langkah. Saya akan langsung menjelaskan. Di sini misal jika dilakukan penyadapan dan ada pasal 124 yang menyatakan bahwa penyadapan tanpa hakim, maka hal tersebut melanggar privasi. Lalu kemudian terdapat juga jika melanggar privasi, maka buktinya itu tidak sah. Kemudian lanjut lagi, jika bukti tidak sah, maka kasusnya ditolak. Nah, rangkai tiga langkahnya itu dimulai dari penyadapan lanjut lagi ke langgar privasi, kemudian buktinya tidak sah, maka akhirnya kasusnya tuh ditolak gitu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh untuk unifikasi di mana di sini kita melakukan query yaitu kita mencari contoh risiko penyalahgunaan. Nah, di sini di mana di dalam knowledge base prolog tersendiri ada beberapa fakta. Contohnya di sini ada tindak pidana pencurian dan dilakukan penyelidikan dalam bentuk pencurian. Maka jika kita lihat dalam aturan atau rules risiko penyalahgunaan, ini yang harus dipenuhi adalah adanya tindak pidana serta dilakukan penyelidikan. Nah, di sini dia memenuhi untuk query dari risiko penyalahgunaan di mana X itu adalah pencurian. Selanjutnya ada risiko penyalahgunaan, namun di sini ada yang berbeda di mana walaupun ada tindak pidana korupsi, namun tidak dilakukannya penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi di mana hal ini tidak memenuhi untuk menjadi hasil risiko penyalahgunaan. Nah, di sini yang diunifikasi atau disatukan sebagai hasil yaitu hanya pencurian dan hoax untuk query risiko penyalahgunaan. Lalu selanjutnya untuk resolusi di sini kami mengambil salah satu contoh query dari yang rantai 3 di mana kita akan membuktikan query apakah kasusnya Ahmad ditolak adalah hal yang valid secara logis. Yang pertama kita tambahkan conclusion dengan negasi yaitu negasi kasus Ahmad ditolak. Lalu selanjutnya kita ubah aturan ke causal form. Lalu juga di sini ada causal form bukti tidak sah atau
tidak melanggar privasi, lalu selanjutnya ada langgar privasi atau pasal 124, atau dilakukan penyadapan. Dan kita akan menggunakan bahwa terdapatnya dilakukan penyadapan terhadap Ahmad dan juga terdapat pasal 24 di dalam revisi RUU KUHP ini, di mana di dalam pembuktian resolusi dalam kasus ini setiap hal yang bertentangan akan saling cancel dan menghasilkan empty clause atau klausa yang kosong, dan itu membuktikan bahwa proposisi ini valid. Main page-nya tampilan dari Streamlit untuk aplikasi FOL tentang analisis revisi RUU KUHP, di mana di sini tampilannya yaitu terdapat PDF untuk membandingkan dengan query, yaitu isi PDF-nya adalah revisi RUU KUHP yang terbaru, dan di sini ada beberapa query. Saya akan mengambil contoh di sini risiko penyalahgunaan. Kita akan mencari apa saja kasus yang beresiko. Nah, di sini muncul bahwa kesimpulannya dapat terjadinya risiko penyalahgunaan itu valid, dan hasilnya adalah kasusnya itu pencurian dan hoax. Lalu selanjutnya di sini ada page untuk custom query dan knowledge base, di mana di sini saya menampilkan source code dari knowledge base tersendiri, dan kita akan menggunakan custom query ini untuk memasukkan query yang diinginkan oleh pengguna. Di sini contohnya saya akan mencari apakah penyandang disabilitas ini mendapatkan diskriminasi, di mana rules tersebut adalah potensi diskriminasi. Nah, setelah dijalankannya query, kita akan mencari di mana query-nya, yaitu apakah Budi dapat berpotensi untuk didiskriminasi karena dia disabilitas. Maka custom query tersebut akan memberikan hasil di mana kesimpulannya valid, bahwa posisi ini benar. Kemungkinan Budi akan didiskriminasi itu ada buktinya dan valid. Lalu selanjutnya di sini juga ada page untuk melihat fishbone diagram untuk melihat latar belakang dari kasus atau studi kasus kali ini. Lanjut ke analisis keterbatasan FOL. Sebenarnya untuk bagian ini bisa ditambahkan juga oleh Johan apabila mungkin ada yang kurang gitu. Pada intinya sebenarnya kita membuat query dan Streamlit dari studi kasus RUU KUHP itu karena sedikit terinspirasi dari pemilu-pemilu sebelumnya yang banyak di orang-orang tuh membuat sebuah website terkait latar belakang dari politisi ataupun partai dan lain-lain gitu. Jadi kami di sini ingin membuat semacam pembuktian kesimpulan gitu dari apa sih yang akan terjadi apabila si RUU KUHP ini disahkan gitu ya. Nah, pada intinya kita tuh ingin menunjukkan apa sih yang bakal terjadi gitu. Nah, karena hal tersebut, maka keterbatasan dari FOL ini yang paling kita highlight itu adalah kita tuh tidak bisa memberikan probabilitas yang secara menyeluruh secara di dunia nyatanya gitu. Karena kan pasti proses hukum itu panjang ya, tidak semudah yang kita bayangkan gitu. Ada banyak penyelidikan yang terjadi di dalam proses hukum tersebut gitu. Maka dari itu kita tuh tidak dapat mengukur probabilitas yang lebih lebih terukur ya. Karena FOL ini kita hanya bisa menunjukkan hasil berupa biner ataupun valid atau tidak valid gitu. Pada intinya seperti itu gitu. Dan selanjutnya akan kami berikan juga beberapa rekomendasi kebijakan untuk masalah studi kasus kali ini, di mana akan dibahas oleh rekan saya juga. Iya kan, aku baru mau bilang akan dibahas oleh rekan saya. Bercanda. Oke, lanjut ke rekomendasi kebijakan.
Bentar. Dari beberapa Sebentar, facecamnya belum, bentar. Facecamnya ngaco anjir, bentar. Gimana ya naruhnya? Sok, udah mulai. kemudian lanjut ke rekomendasi kebijakan yang yang kita sarankan gitu untuk permasalahan tersebut. Pertama itu ada regulasi terkait dengan penyadapan atau undang-undang tentang penyadapan. Karena ternyata setelah dicek faktanya, Indonesia itu ternyata belum ada regulasi atau aturan terkait penyadapan gitu. Karena tanpa adanya regulasi soal mekanisme dan batasan sesuai yang sudah didemonstrasikan itu, bisa saja terkena diskriminasi ataupun semua bisa kena gitu. Semua golongan masyarakat atau rakyat itu bisa kena sebagai pelakunya gitu. Kemudian yang kedua, memulihkan sistem check and balance dalam memperkuat peran pengadilan, seperti mewajibkan pengawasan hakim atas mekanisme restoratif dan penahanan. Dan yang terakhir, memberikan tambahan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dalam setiap tahap proses hukum, termasuk pendampingan dan aksesibilitas. Oke, sekian presentasi dari kami untuk tugas besar dari mata kuliah Matematika Diskrit kali ini. Mohon maaf bila masih ada kesalahan ataupun kesalahan dalam tutur kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.